Turang rasanina kekalangan ni Tuhan Yesus Kristus. Saka kita pebagasi pengangkanta karena bahan pejejenta minggu sirhenda. Ibuat ibas Lukas 6 ayat 37 seh ayat 38. Katana bagenda. Ngadili kala si deban. Ola isalah kendu kala si deban. Maka kampe pagi la isalah kendi bata. Ola hukum kala si deban. Maka kampe pagi la hukum di bata. Almilah kala si deban. Maka kam pagi ialmi di bata. Berelah kala si deban. Maka kampe pagi ibre di bata. Ialo kendu bepagi sada persukatan si dem. Sada bagin si sampur. Si itung-tungken kubas tandu. Asa ngasup kam ngalu kenca. Sukat-sukat si ipakendu. Eka nge isukatken man bandu. Terjang jenda. Kekelengan Tuhan. Sekalenda. Tema si sikapkan gereja taman banta emekap. Makai sukat-sukat si behuli. Makai sukat-sukat si behuli. Enda lid siti ke latar belakangna. Engkai maka itulis kenenda. Man kala Kristen kala situ latar belakangna emekam ibas tradisi kala Yahudi rusur kal jadi permusuhan rusur kal jadi lid dendam bas pusuh penguasa merasa diri lebih dan menindas rakyatnya. Orang Yahudi, orang Parisi, dia menghakimi orang miskin sebagai orang yang kena hukum atau orang yang dimurkai oleh Tuhan. Nah, jadi ada tradisi yang membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi suka dia kalau salah hukum maka adili kalak salah bagai benteri alu batu adik kalak salah bagah i plaus baskutanari bagi ada tradisi yang terbiasakan bagi si rupana arkitek ini saya maka Lukas nuratkan kitab Lukas dan nuratkan maka si bagi dia lapas atur namin lid perbedaan kala sirkin itu kan singgung ikutkan Yesus ras kala si deban justru adi bahasa Indonesia ipersadana mulai ayat 20 itu ipersadana krina perikopna ini hal yang utama ini ngkelengi imbang inilah yang membedakan kala situ kala singikun Yesus ras kala si deban ngkelengi imbang karena ini adalah kontroversi kan dengan ya sepertinya kontroversi dengan ajaran perjanjian lama adi padan sindek ada kam gigi ganti gigi mata ganti mata adi endalang adi engkelengi kala singkelengi kita itu masih standar masih umum jalur umum tapi engkelengi imbang itu cuman ada di Padansim Baru, cuman ada di ajaran kekristenan. Engkelengi kala si deban pe susah apalagi engkelengi imbang. Nah, untuk mampu begitu, untuk mampu engkelengi imbang, inilah tips yang diberikan mulai ayat 37-38. Belala dengan si deban saja ayat tas sekalenda enda fokus kubas sukat-sukat standar. Jadi di si perdieteken dua enda jenisnya larangan, dua enda jenisnya perintah. Jenis larangan adalah satu ulah nalahkan kala, ulang hukum kala. Gelah kampe pagi la isalahkan di bata, la iukum di bata. Ada apa dengan nalahkan kala?
memang menalahkan, entah salahkan, hukum ya, dijudge gitu. Apa resiko nalahkan kalah? Ketika kita menetapkan sukat-sukat salah atau benar, sebagai manusia, posisi kita tetap pada posisi benar. Jarang orang menempatkan dirinya posisi salah. Itu dia. Adik kita nalahkan kalah, berarti kita membenarkan diri. Kan begitu. Kita sedang menghakimi orang lain. Kita sedang menganggap diri kita lebih pas, lebih benar daripada orang lain. Membagai jadinya, kalau kita sedang menyalahkan orang lain, berarti adinina kita Roma 10:2, Anda sedang merampas haknya Tuhan. Yang patut mengadili adalah kebenaran. Cuman kebenaran yang patut mengadili. Siapakin di antara kita manusia ini yang benar 100%. Maka nina Tuhan, berikanlah manbangku waktu hak untuk menghakimi. Tidak ada kuasa atau kebenaran yang mutlak yang ada dalam diri manusia yang menjadikan benar 100% bagi. Makanya di batang situ huna si berhak menghakimi atau mengadili atau nalahkan salah atau benar bagi. Jadi kira-kira adina si salahkan kalah misalnya. Berarti kita sedang memposisikan orang lain atau menyudutkan orang lain, mengatakan kepada dunia ini bahwa orang itu salah gitu. Ini kan menimbulkan sakit hati ini. Menimbulkan efek dendam kan, menimbulkan amarah gitu. Maka kita orang Kristen iaju rembang tengah gitu. Jadi kalau sukat-sukat si bandu pagi isukatkan man bandu, ini udah mikir 2 kali kita. 2 kali kita merukur. Uga ku ban man kala bagi ban di bataman bangku ateta. Enggu ku kak ai rukur kal kita bagela. Ini salah satu cara Tuhan untuk memutuskan tradisi saling menghakimi, saling nalahkan, saling menghukum yang ada dalam diri manusia. Bagai cara menghancurkan sebagai apa yang kamu lakukan untuk orang lain, itu yang akan dilakukan untuk kamu. Minggu terpaksa kita mikir. Terpaksa kita mikir. Dan itu pun ipadukan Yesus pas pengajaran pertonton Tuhan. Gitu. Alami salah kami, bagi kami ngalemi. Berarti sukat-sukat si ban kita, isukat kin man banta bagai. Sukat-sukat si pakai endo pagi ipake nukat ken kam, kebenaran du. Kalau kam nalahkan orang, kam akan disalahkan kan gitu. Kalau kita menghukum orang, kita akan dihukum. Maka rembang tengah. Seandainya posisi mereka, itulah posisiku. Kira-kira apa yang cocok untukku? Adi bagai menggobijak iya. Lah gampang kita ngatakan salah bagi. Adi bagai labanci terjalin kebersamaan, labanci terjalin persatuan. Labanci nyaman pi kita ngeluh, adi salah siaka lalap kala. Kita lalap siaka posisi benar. Banci kardung kita sakit beda. Dan selanjutnya ini sudah perintah. Bisa jadi kala si salah. Rahnina perintah alami kala si deman. Berarti bisa jadi memang kita pada posisi benar. Dalam hal ini ada perintah. Labo gua gelarna bas kita benar simpet kan gitu, enggak gitu. Kalau bas kita benar kita ngalami kala si deman. Itu perintah.
merei man kala si deban. Itu perintah. Merei. Biasanya orang yang kita anggap salah, masa kita kasih sesuatu? Mana ada itu? Adi salah siakam, biasanya si hukum. Setidaknya bersyukur tuh bagai. Tahlah si perempuan kan gitu ya. Endalang. Alami. Kenca alami, beri. Kalau kamu suka memberi, Allah suka memberi kepada Anda. Adi ringan tangan ta mereman kala, ringan tangan di bata mereman bata. Suka-suka. Jadi nggak susah kita memikirkan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Karena di kemampuan kita suka-suka. Nah, bisa jadi dilipat gandakan kan gitu. Kemampuan kita memberi, misalnya 10.000, akan dilipat gandakan. Dan memang diberi gitu kan. Itu dijanjikan oleh Tuhan. Bagai kira-kira. Jadi ini konteksnya untuk imbang ya. Untuk imbang. Ini ngerana ngenca sikap benda. Lang dalan kenca bagi si meserangnya indah. Adi konteksnya untuk orang baik siapapun bisa. Orang baik sama kita, ya pasti kita merela pindona. Tapi ini konteksnya musuh. Konteksnya orang yang selalu melakukan apa yang kita tidak suka. Kira-kira menurut kita, ngasuknya kita ngalami, lanalahkan, dan memberi bagi mereka. Inilah satu lagi berkarya yang disebutkan di gereja kita. Ini pengampunan yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya. Karena kita situ huna enggong iampuni. Enggo iampuni kesalahan rasa dosa anta. Kayak gimana? Memaafkan itu si pebuai bas pusuh tenda memaafkan. Nina adikala karo ya, atau walaupun kualitasnya lebih rendah, tapi ini lebih menumbuhkan erkepai. Jadi adi erkepai kita ngeluh, ngasup kita ngaloken kala ugalit na bagai. Ngasup ngaloken sebab musuh henda mau temannya kita salihkan jadi musuh. Langkala sila tandai kita ugalah dalam termusuhan. Biasanya musuh itu berasal dari teman itu, berasal dari keluarga biasanya. Musuh itu berasal dari keluarga. Termasuk Yesus Kristus kan, yang selalu membuat permusuhan dengan dia adalah orang Farisi, orang Yahudi. Orang inilah keluarganya. Yesus datang ke dunia sebagai keluarga Yahudi kan, orang Israel. Bagaikan biasana. Sebab ibas keluarga lician lah, merasa saingan lah. Kan imam-imam merasa Yesus ini saingan gitu. Pas keluarga mon jadi bagai. Sini be kita lalap kita kayak gelarna. Ising-singat kan bagai isinggung-singgung. Banci jadi bagai. Satu hal yang tidak boleh tidak ada dalam kita adalah memaafkan. 3 kali aku harus ngalami. 7 kali 70 kali. Itu dia. Berarti memang banyak burak-burak maaf dalam hati kita. Banyak maaf gitu. Bagi maka banci lang asal sitik-sitik mesui. Maka enca mesui pusuh lah nedor darat bagai. Gampang tersinggung. Itu lawannya. Maka kalau Kristen lah banci murah tersinggung. Seandainya pun dia tersinggung, murah ia ngalami. Sebab asal bagi Yesus lah, setuna ia murah kalau ngalami. Kuakak 3 kali bahan khotbah ta hari Minggu. Ya, menghuli sasya kak di batemon monpi maka tetap. Sinen pengalaman Israel mendukakan hati Tuhan. Maka relebuh ka alaminaka, duka kenaka, relebuh ka alaminaka. Latah 3 kali 40 tahun melewati gurun pasir. Saja lalap dahin Tuhan.
Bagailah bagemia 40 tahun jongot-jongot lalap bangsa nai bagikan di bata. Jadi kita pe bagai lah pe kita ngasup bagem si pengasup-ngasup. Gelah gelah nyata bahwa kita ini memang pengikut Yesus. Cuman ini ciri-ciri beda kita, ciri-ciri khusus kita. Ciri-ciri khusus itu adalah mampu ngalemi imbang. Setelah ngalemi mampu mereman imbang. Hebat. Jenari kari Yakab kami ada kemajuan kita dalam beriman kepada Tuhan. Ada pertumbuhan jemaat-jemaat di sekitar kita, pertumbuhan keluarga kita. Endam kata ibas bahanta basuarinda kekelengan Tuhan selamat berjuang untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Tuhan memberkati.